Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat juga nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah dan mulia ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga terlimpah ruah juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada selaku penanggung jawab research learning yaitu Dr. Engineering Hadi Warman SSI MSc, dan juga kepada Ketua Yayasan Islam Al-Qudwah itu Dr. Hendro Prasetyo SEMM, dan juga kepada Kepala Sekolah SMA IT Al-Qudwah Ustaz Suwanto LCMPD, dan juga kepada pembimbing program RBL saya yaitu Ustaz Sanusi, dan yang saya hormati juga para dewan guru dan teman-teman sekalian yang telah mendukung dan membimbing saya dalam pembuatan karya ilmiah ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa saya. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Makan Terhadap Kesehatan Tubuh dan Kinerja Kognitif pada Santri Ikhwan Al-Qudwah. Perkenalkan, nama saya Syed Fatim Musyarif, dari kelas 11 IPA, lahir di Depok 16 Maret 2007. Sekarang alamat di Jalan Haji Koja Raya nomor 17 Dukusan Beji Depok. Riwayat pendidikan saya itu yang pertama saya SD di Darul Ubidin, SMP di Nurul Fikri Bogor, dan SMA di Al-Qudwah. Moto saya adalah lakukan segala tindakan semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang. Dari Mikdam bin Diqori berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sejedar dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Hadis At-Tirmizi. Pada hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberitahu pentingnya untuk memberikan batasan dalam makan. Seperti yang dijelaskan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Dari perkataan tersebut bisa diambil bahwa ada 3 tingkatan dalam mengkonsumsi makanan. Pertama, sekedar memenuhi. Yang kedua adalah sekedar mencukupi, dan yang ketiga berlebihan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan tidak berlebih-lebihan. Jika perut penuh makanan, maka tidak ada ruang yang cukup untuk minuman. Dan jika minuman sudah sampai memenuhi perutnya, maka pernapasan menjadi sulit hingga menimbulkan kemalasan dan gampang letih. Makan sampai kenyang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping karena hal tersebut menunjukkan bahwa seorang itu rakus, juga karena dari segi kesehatan tidak baik untuk tubuh. Maka dari itu memberikan batasan dalam makan sangatlah penting bagi kita. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa memberikan batasan dalam makan itu sangat berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Dan apabila jika kita tidak memberikan batasan dalam makan kita, maka akan ada beberapa hal yang akan terjadi, seperti badan yang berat, karena kenyangnya dapat melemahkan kekuatan tubuh kita. Dan yang bisa menguatkan tubuh kita adalah penyesuaian porsi konsumsi makanan dan bukan banyaknya makanan yang dikonsumsinya. Jadi percuma saja jika seseorang banyak makan tapi tidak memperhatikan porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, sehingga porsi yang berlebih itu justru akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kita menjadi malas, bentuk tubuh menjadi tidak bagus, dan tubuh menjadi tidak sehat. Terus yang kedua adalah keras hati. Ada riwayat dari Huzaifah tentang Rasulullah SAW yang pernah bersabda, orang yang sedikit makanannya akan sehat perutnya dan bening hatinya, sedangkan
orang yang banyak makannya perutnya akan sakit dan keras hatinya. Secara ilmu kesehatan sudah terbuktikan bahwa banyak makan akan membuat perut menjadi sakit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang mana porsi berlebih itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Lalu bagaimana dengan banyak makan membuat keras hati? Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah efek lanjutan dari rasa malas dan nafsu yang tak terkontrol dengan baik. Saat nafsu sudah berada pada puncaknya, maka nasihat akan semakin mudah untuk diabaikan, seperti halnya orang yang akan malas pula mendengarkan nasihat orang lain. Lanjut ke yang ketiga adalah hilangnya kecerdasan, rusaknya kemampuan menalar, dan lemahnya daya hafal. Ini seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kekenyangan akan menghilangkan kecerdasan. Mungkin bukannya kecerdasan akan hilang ataupun rusak, tapi ini adalah sebuah perumpamaan yang mana ini adalah efek lanjut dari rasa malas. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa banyak makan akan memberikan rasa yang malas. Nah, dari rasa malas ini akan memiliki dampak atau efek lanjut yang justru akan menghambat berkembangnya kecerdasan, kemampuan menalar, dan daya hafal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana pola makan santri Ikhwan Al-Qudwah dapat menjadi asupan kesehatan yang baik bagi tubuh mereka. Terus yang kedua adalah bagaimana pola makan santri Ikhwan Al-Qudwah dapat meningkatkan kinerja kognitif mereka dalam hal daya ingat, tingkat konsentrasi, dan kemampuan menalar. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apakah pola makan yang benar dapat memberikan kesehatan yang baik pada tubuh santri Ikhwan Al-Qudwah. Terus yang kedua, untuk mengetahui apakah pola makan yang benar juga dapat meningkatkan kinerja kognitif seperti daya ingat, tingkat konsentrasi, dan kemampuan menalar pada santri Ikhwan Al-Qudwah. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang pola makan yang baik demi meningkatkan kesehatan tubuh para santri Ikhwan Al-Qudwah. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman para santri Ikhwan Al-Qudwah terkait besarnya pengaruh pola makan pada kinerja kognitif. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan tes konsentrasi. Landasan teori. Apa itu pola makan? Pola makan adalah kebiasaan atau pola yang mengatur bagaimana seseorang makan sehari-hari. Ini mencakup jenis makanan yang dikonsumsi seperti jumlah porsi, waktu makan, dan kombinasi makanan yang dipilih. Pola makan yang sehat seringkali mencakup variasi makanan yang seimbang dengan fokus pada asupan nutrisi yang mencukupi seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Pola makan yang baik juga memperhatikan jumlah kalori yang dikonsumsi untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Apa itu pedoman gizi seimbang? Pedoman gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, dan perilaku hidup bersih. Pedoman gizi seimbang sendiri merupakan rancangan pola makan Indonesia yang menjadi pengganti dari pola makan sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Pola makan ini diubah karena terlalu menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan pedoman gizi seimbang memfokuskan kepada 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, terus menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif olahraga, dan pantau berat badan. Tak hanya itu, susu yang mana dalam prinsip 4 sehat 5 sempurna merupakan penyempurna, tapi dalam pedoman gizi seimbang dihilangkan karena susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna. Dan susu juga dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Adapun pedoman gizi seimbang digambarkan juga sebagai nasi tumpang dengan 4 lapisan serta dengan 1 tambahan penting. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah makanan pokok seperti jagung, nasi, singkong, dan ubi. Terus yang kedua ada buah dan sayuran seperti apel, jeruk, wortel, dan cabai. Terus yang ketiga adalah protein seperti ikan, ayam, telur, dan susu. Terus
Yang keempat adalah garam, gula, dan lemak. Dan yang terakhir sebagai tambahan yang penting yaitu adalah air putih dengan porsi 8 gelas sehari. Apa itu kinerja kognitif? Kinerja kognitif merujuk pada kemampuan otak seseorang untuk memproses informasi, memahami, mengingat, dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ini melibatkan berbagai fungsi kognitif seperti pemikiran, perhatian, persepsi, ingatan, bahasa, dan fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengaturan diri, dan pengambilan keputusan. Kinerja kognitif yang baik mencakup kemampuan untuk belajar yang cepat, menyelesaikan tugas dengan efisien, dan menangani masalah dengan baik. Faktor-faktor seperti tidur yang cukup, olahraga teratur, dan pola makan yang sehat dapat mempengaruhi kinerja kognitif. Oleh karena itu, bagaimana pola makan dapat mempengaruhi kinerja kognitif? Hal ini disebabkan alat berpikir kita, yaitu otak, membutuhkan energi yang cukup untuk beroperasi. Seperti tingkat kefokusan dan konsentrasi akan rendah jika tidak diberi asupan energi. Oleh karena itu, pola makan yang baik akan menentukan pola kinerja kognitif pada otak. Lanjut ke metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan tes konsentrasi yang saya kembangkan sendiri untuk menguji kemampuan konsentrasi pada sampel-sampel yang terpilih. Di sini ada dapat 4 sampel, yaitu 2 santri yang puasa dan 2 santri yang tidak puasa. Tesnya ada alat uji itu kan tes konsentrasi, item tesnya ada nggak? Di slide itu belum selesai. Nah, saya menggunakan aplikasi Scratch sebagai aplikasi membuat tes konsentrasi tersebut. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Berbeda dengan aplikasi pemrograman lainnya, Scratch menggunakan blok puzzle sebagai bahasa pemrogramannya, yang di setiap bloknya memiliki perintah atau komen yang berbeda-beda. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, pada tes yang pertama, di sini akan dimunculkan background gambar yang berubah-ubah setiap 0,2 detiknya dengan objek-objek lain yang dinamakan juga sebagai objek pengganggu yang berputar dan berjalan secara acak. Hal ini bertujuan untuk mengganggu konsentrasi serta penglihatan tester. Lalu objektif pada tes yang pertama ini adalah untuk mengumpulkan angka-angka yang tersembunyi sebanyak 6 digit. Setelah semua angka tersebut telah dihafal, sang tester akan diminta untuk mengisi 6 angka tersebut pada kolom yang akan muncul. Setiap angka yang benar senilai dengan 1 poin dan 0 poin jika salah. Tes ini akan berulang selama 3 kali dengan maksimal poin bisa mencapai 18 poin. Pada tes yang kedua, di sini akan dihadirkan 8 buah bentuk yang dibagi menjadi 2 gelombang. Masing-masing gelombang menghadirkan 4 bentuk yang berbeda ataupun sama dari segi bentuk, ukuran, dan warna. Setelah menghafal ke-8 bentuknya, sang tester akan diberikan pertanyaan acak seperti ada berapakah bentuk bulat yang berwarna hijau ataupun ada berapakah bentuk kotak kecil yang berwarna merah. Sama seperti tes pertama, akan ada 3 putaran yang setiap putarannya akan bernilai 1 poin jika benar dan 0 poin jika salah. Pada tes ini memiliki maksimal poin sebesar 3 poin. Terus di sini setelah melewati 2 tes tersebut bersama dengan seluruh poin yang sudah didapatkan, total skor atau poin tersebut akan dikurangi 1 dan dikali 5. Jadi semisal kita mendapat 18 poin pada tes pertama dan 3 poin pada tes yang kedua, lalu dikurangi 1 dan dikali 5, maka akan menghasilkan poin 100 sebagai final score yang nantinya akan masuk ke dalam data statistik dari penelitian ini. Contoh yang lainnya seperti jika skor pada penelitian pertama mendapatkan 17 poin dan pada tes yang kedua mendapatkan 2 poin, jika digabungkan menjadi 19 poin lalu dikurang 1, 18 dikali 5 sama dengan 90. Nanti skor itu skor yang terakhir itu nanti akan masuk ke dalam data statistik. Hasil penelitian. Nah, di sini adalah semua hasil skor dari para sampel. Jadi
Pada sampel yang pertama yang puasa, ia mendapat 25 skor. Lalu yang kedua mendapat 50 skor. Terus yang tidak puasa yang pertama mendapat 60 skor, dan tidak puasa kedua mendapat 80 skor. Nah, ini adalah data statistik skornya. Orang yang puasa pertama ia mendapat skor 25 dengan jawaban benar 6 dan jawaban salah 15. Lalu yang puasa yang kedua mendapat skor akhir sebesar 50, lalu mendapat jawaban benar 11 dan mendapat jawaban salah 10. Yang tidak puasa yang pertama mendapat skor akhir 60, jawaban benar mendapat 13, lalu jawaban salah ada 8. Lalu yang terakhir yang tidak puasa yang kedua, ia mendapat skor akhir sebesar 80, lalu mendapat jawaban benar sebesar 17 kali dan mendapat jawaban salah sebesar 4 kali. Nah, maka berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berpuasa ataupun orang yang berpola makan seperti jadwal makan selainnya orang yang berpuasa akan memiliki tingkat konsentrasi yang lebih rendah daripada yang tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan teori kinerja kognitif yang membutuhkan asupan energi sebagai bahan bakar bagi otak untuk bisa beroperasi secara maksimal. Tanpa asupan energi yang cukup, maka kinerja otak yang bisa dihasilkan menjadi kurang. Nah, tapi sebelumnya ingin saya tekankan, maksud dari penelitian ini bukan ingin menjelekkan puasa itu sendiri, karena puasa itu sangat dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW beserta dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa didapatkan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah perbedaan dari pola makan. Karena orang yang berpuasa itu tidak makan siang, sedangkan orang yang tidak berpuasa makan siang, sedangkan orang yang berpuasa tidak makan siang. Jadi mungkin yang saya ingin tekankan bagian satunya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.